Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita semua akan belajar membuat model dan juga migration di Laravel 12. Oke, langsung saja di sini teman-teman buka artikel yang keempat, yaitu membuat model dan juga migration. Nah, di sini jika teman-teman belum paham apa itu model dan apa itu migration, nah di sini saya sudah memberikan penjelasannya ya sedikit. Model dalam Laravel ya adalah representasi dari tabel di dalam database. Dengan model kita bisa berinteraksi dengan data menggunakan sintaks yang lebih sederhana dibandingkan dengan menuliskan sebuah query SQL secara langsung ya. Model ini berperan sebagai perantara antara aplikasi dan database ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi jika teman-teman sebelumnya programmer PHP natif ya, atau ngoding di PHP natif, teman-teman pasti menggunakan SQL secara manual ya, seperti select bintang from bla 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 seperti itu. Nah, di Laravel kita sudah tidak menggunakan hal tersebut karena kita sudah dimanjakan ya dengan adanya fitur model ini atau Eloquent ORM ya. Jadi untuk sintaknya itu lebih sederhana dan lebih manusiawi ya untuk dibaca. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada migration. Nah, migration di dalam Laravel ya merupakan sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk mengelola struktur database menggunakan sebuah kode. Dengan migration kita dapat membuat, mengubah atau menghapus sebuah tabel tanpa harus menuliskan query SQL secara manual. Nah, migration ini juga membantu dalam menjaga konsistensi struktur database saat bekerja di dalam sebuah tim, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini ya kita langsung masuk di langkah yang pertama, yaitu melakukan konfigurasi koneksi database. Nah, untuk melakukan konfigurasi database di dalam Laravel, kita bisa masuk di dalam file.env ya. Nah, di sini teman-teman disuruh mencari kode yang ini, konfigurasi yang ini, kemudian kita ubah menjadi seperti ini. Nah, apa yang kita ubah? Teman-teman bisa perhatikan di sini, kita mengubah DB connection-nya atau DB driver-nya yang semula menggunakan SQLite seperti ini, kita ubah menjadi MySQL seperti ini. Kemudian di bawahnya, di sini kan ada konfigurasi yang di nonaktifkan ya, menggunakan tanda pagar seperti ini. Maka di sini kita buang tanda pagarnya biar konfigurasinya diaktifkan. Nah, isinya apa? Isinya di sini ya, untuk DB host-nya adalah localhost atau IP-nya localhost seperti ini. Kemudian database port dari MySQL-nya adalah ini. Kemudian untuk nama database-nya yang akan kita gunakan adalah db_laravel_12 seperti ini. Dan untuk db username adalah root. Jika teman-teman menggunakan exam juga sama ya. Secara default adalah root. Nah, untuk db password-nya silakan teman-teman disesuaikan dengan konfigurasi MySQL-nya masing-masing. Tetapi jika teman-teman menggunakan exam, biasanya dikosongkan seperti ini. Oke, langsung saja kita lakukan perubahan ya. Kita copy di sini, teman-teman masuk di Visual Studio Code pada bagian file.env. Ya, teman-teman bisa lihat, ya, seperti ini kita ubah menjadi seperti ini. Nah, karena saya menggunakan password di MySQL saya, maka saya akan setup seperti ini. Jadi silakan teman-teman dikosongkan aja jika menggunakan exam. Oke, kita simpan. Kemudian kita masuk di langkah ini, perintah ini tidak wajib dijalankan, bisa teman-teman jalankan atau bisa teman-teman skip ya, apa-apa. Kemudian kita masuk di langkah yang kedua, yaitu membuat model dan juga migration. Nah, di Laravel kita bisa membuat model dan juga migration dalam dua perintah yang berbeda. Tapi di sini kita akan menggunakan satu perintah artisan aja untuk mengenerate dua file tersebut, yaitu kita menggunakan perintah php artisan make model seperti ini, diikuti nama modelnya, dan kita tambahkan flag m atau strip m seperti ini. Artinya apa? Artinya file modelnya akan otomatis digeneratkan juga. Oke, langsung saja ya kita coba. Kita copy, kemudian kita jalankan di terminalnya VS Code ya. Nah, jika berhasil, maka kita akan mendapatkan dua file. Yang pertama adalah model, yang kedua adalah migration. Di mana letaknya? Untuk model berada di dalam folder apps, kemudian model. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada model products di sini. Kemudian ada migration yang berada di dalam folder database, migration. Nah, di sini. Kurang lebih seperti itu ya.
Selanjutnya kita disuruh ini ada informasi untuk nama file migration akan bersifat unik mengikuti format waktu ketika pembuatannya ya. Jadi teman-teman kalau perhatikan tadi untuk namanya nanti akan random ya seperti ini sesuai dengan tanggal pembuatannya. Oke. Nah, di sini untuk lokasinya. Kemudian kita masuk di langkah yang ketiga yaitu menambahkan field ya atau kolom di dalam migration. Nah, kita disuruh menambahkan berapa ini? 5 field di dalam migrationnya produk ya. Yaitu ada image, title, description, price dan stock. Oke, kita akan copy aja di sini. Nah, teman-teman masuk di sini ya. Di database migration, kemudian file migrasinya, kemudian di sini kita tambahkan seperti ini. Nah, untuk image kita menggunakan tipe data string, title juga sama string. Untuk description karena dia panjang kita menggunakan teks seperti ini. Kemudian untuk price kita menggunakan big integer, kemudian untuk stock kita menggunakan integer dan kita berikan default value 0 seperti ini ya. Artinya kalau kita nggak isi si stok ini maka dia defaultnya adalah 0. Kurang lebih seperti itu. Kita simpan, jangan lupa. Kemudian yang masuk di langkah keempat yaitu melakukan konfigurasi mass assignment. Nah, mass assignment ini digunakan untuk mengizinkan field-field kita yang kita tambahkan tadi bisa melakukan insert data ke dalam database. Dengan cara yaitu kita menambahkan properti fillable seperti ini di dalam modelnya. Kita copy ya, seperti ini. Masuk di dalam model, kita tambahkan aja seperti ini. Nah, kemudian kita seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini aja ya untuk menambahkan fillable di dalam model. Kemudian kita masuk di langkah kelima yaitu menjalankan proses migrate. Nah, jadi kita disuruh menjalankan PHP Artisan Migrate ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan output seperti ini. Artinya apa? Artinya di dalam MySQL kita masih belum ada database dengan nama db_laravel_12. Apakah kita ingin membuatnya? Kita pilih yes dan enter, nanti teman-teman akan mendapatkan output seperti ini. Dan jika teman-teman cek di dalam database-nya atau kita bisa menggunakan php_admin, maka tabel-tabel dan database-nya sudah tergenerate seperti ini. Oke, kita langsung coba ya. Tekan clear dan akan jalankan. Nah, kurang lebih seperti ini, kita enter aja. Maka proses migrate berjalan dan kita bisa lihat ya di php_admin. Kita tunggu. Teman-teman juga bisa cek ya di Laravel 12, maka sudah berhasil ya dibuatkan di database-nya beserta tabel-tabelnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk membuat model dan juga migration di Laravel 12 ya. Di artikel selanjutnya kita nanti akan belajar bagaimana cara menampilkan data dari database. Oke, terima kasih.